Welcome 2022. Tahun penggenapan janji Allah, dan Ia tidak pernah terlambat. Ia Allah yang mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Tahun baru, tahun penggenapan janji Allah. Yes, kita mendeklarasikan hal-hal ajaib terjadi di sepanjang tahun 2022. Kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita sudah melewati tahun 2021 oleh pertolongan Tuhan. Dan the new year is come. Tema kita tahun ini, the year of fulfillment. Mari kita menyiapkan hati kita menikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi jemaat Destiny. Saya percaya pagi hari ini hari yang luar biasa. Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di atas kebaikannya yang dahsyat yang Ia kerjakan di dalam hidup saudara dan saya pagi hari ini. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan penyembahanmu kepada Dia. Haleluya. Dia baik, Dia layak ditinggikan, Allah layak menerima segala pujian dan syukurmu pagi hari ini. Haleluya.
hidup kami mengalami kuasa-Mu sekali lagi. Janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Janji-janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Allah yang ajaib. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib. Ukir dalam, yes Lord. Haleluya. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Haleluya, dia jalan keselamatan. Mari kita merayakannya bersama-sama. Haleluya. Mari bergoyang ke kanan dan ke kiri. Dimanapun saudara berada hari ini. Haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semua katakan bersama-sama. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan, amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bersama-sama katakan glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bersama-sama say glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Amin. Bergoyanglah di sana.
dalam namanya ada keselamatan. Yang percaya katakan glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dia adalah teman dan saudara. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Mari kita bersukacita pagi hari ini, menaikkan syukurmu kepada Allah. Haleluya. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? It is true that you are thinking of me, how you love me. It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He called me friend. I am a friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He called me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? It is true, is it true that you are thinking of me, that you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He called me friend. I am a friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He called me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He called me friend. Saya dan saudara adalah sahabatnya. Amin ya. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sambil saudara mempersiapkan persembahan saudara, saya akan membacakan satu ayat yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, memberi dengan kerelaan hati sebab Tuhan itu baik. Dia selalu memberkati kehidupan kita dalam keadaan apapun. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur buat segala berkat dan anugerah-Mu dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Engkau memelihara kami hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan.
Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tangan mereka Engkau buat berhasil Tuhan. Memberkati pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Bahkan yang kuliah, yang bekerja Engkau berkati Tuhan. Apa saja yang menjadi mimpi dan pengharapan mereka Engkau berkati. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan terbaik telah Engkau sediakan bagi jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mempersembahkan persembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh berbau harum di hadapan Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ada sukacita pagi ini. Allah kita Allah yang sangat baik, yang sungguh baik dalam hidup saudara dan saya. Izinkan kasih-Nya melimpah di hati setiap kita pagi hari ini. Ada suara saudara memuji Tuhan. Naikkan pujianmu kepada Dia. Dia sangat baik. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepadanya, karena Allah kita
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di ibadah online GB Destiny. Kita bersyukur saudara bahwa Tuhan Yesus baik luar biasa buat kita. Dan saya senang bisa menyumpai saudara sekali lagi. Terima kasih buat saudara yang setia sampai hari ini. Tuhan mengasihi saudara dimanapun saudara berada. Tetap semangat, tetap bergairah. Tidak peduli apapun kesulitan, tidak peduli apapun tantangan, persoalan yang datang. Ingat, Tuhanmu Tuhan yang besar. Pasti ada pertolongan, pasti ada mujizat. Tetap berharap, tetap positif. Ya, tetap optimis bahwa di dalam Kristus selalu ada jalan keluar terbaik yang Dia sediakan bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, minggu ini kita akan khusus belajar hari ini mengenai menjadikan Yesus Tuhan di atas segalanya. Jadi kita akan belajar menjadikan Yesus Tuhan di atas segalanya. Bahwa kata Tuhan di dalam Perjanjian Baru yang dipakai kata kurios itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah Tuhan, ya, Tuhan atau Tuhan, master, bos, ya. Artinya dia memiliki otoritas tertinggi di atas segala sesuatu termasuk hidup saudara. Kemudian pengertian yang kedua berbicara tentang owner, pemilik. Artinya dia adalah pemilik dari segala sesuatu. Mengapa? Karena Alkitab mencatat dengan jelas, ya, kita datang telanjang, kita akan kembali dengan telanjang. Tidak ada di antara saudara yang lahir langsung membawa semua segala sesuatu yang saudara miliki hari ini. Tidak ada, ya. Itu sebabnya ingat ini baik-baik, ya. Pada waktu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka kita mengakui bahwa Dia memiliki otoritas penuh atas hidup kita. Dia adalah Tuhan, ada master, adalah bos dalam hidup kita. Dan yang kedua, pada waktu kita mengakui Dia sebagai Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka kita sedang mengakui bahwa Dia adalah pemilik. Saya bukan pemilik, saya hanyalah pengelola daripada apa yang menjadi milik Kristus yang dipercayakan kepada saya. Bahwa ada tiga hal yang kita belajar bahwa menjadikan Yesus Tuhan di atas segala sesuatu. Yang pertama, Yesus Tuhan atas pikiran dan perasaan saudara. Kemudian yang kedua, Yesus adalah Tuhan di atas tubuh saudara. Yang ketiga, Yesus adalah Tuhan atas keputusan saudara. Dan hari ini kita akan belajar dua hal, ya. Nah, saudara masih ingat mungkin apa yang saya pernah pernyataan yang saya pernah sebutkan minggu yang lalu, yang ditulis oleh Bapak S.M. Swimmer berkata, if Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Artinya, jika Yesus bukan Tuhan di atas segala sesuatu, maka Dia bukanlah Tuhan sama sekali. Ya, jadi artinya saudara tidak bisa memberikan sebagian kepada Yesus, sebagiannya tidak. Saudara mengontrol sebagian, saudara memberikan kontrol kepada Yesus. Ya, saudara merasa bahwa saudara ini punya saya, ini Yesus hanya punya bagian ini dan itu dan sebagainya. Saya berhak atas segala sesuatu, mungkin atas hidup saya dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak menjadikan Yesus Tuhan di atas segala sesuatu, maka Dia bukanlah Tuhan sama sekali di atas hidup saudara. Sekalipun dari mulut saudara, saudara berseru Yesus Tuhan, Tuhan. Tetapi kalau dalam aplikasi hidup sehari-hari, saudara tidak menjadikan Dia Tuhan di atas segala sesuatu. Artinya saudara menjadikan Dia Tuhan, bos, master, dan pemilik di atas segala sesuatu dalam hidupmu, maka sebenarnya Dia bukan Tuhan atas hidupmu.
Ya, dia tidak menjadi Tuhan sama sekali di atas hidup saudara. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar dua hal. Menjadikan Yesus Tuhan di atas segala sesuatu. Yesus Tuhan atas keuanganmu. Ingat, ya, jadikan Yesus Tuhan di atas segala sesuatu. Karena jika dia bukan Tuhan di atas segala sesuatu, maka dia bukanlah Tuhan sama sekali. Ya, jadi Yesus Tuhan di atas keuangan saudara. Nah, saudara dan saya, ingat baik-baik, harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai pemilik, sebagai bos di atas keuangan kita. Artinya keuangan yang saudara miliki bukan milik saudara dan saya. Keuangan yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Makanya yang pertama kita mesti belajar dalam menjadikan Yesus Tuhan di atas keuangan kita. Maka yang pertama saudara mesti belajar, mesti mengerti bahwa Allah adalah pemilik dari semuanya. Saya hanyalah pengelola. Nah, pastikan itu. Ya, kalau saudara menjadikan Yesus Tuhan di atas keuangan saudara, maka hal pertama yang saudara perlu ingatkan diri saudara adalah bahwa Allah adalah pemilik dari segala sesuatu. Saya hanyalah saya hanyalah pengelolanya saja. Artinya saya bukan pemilik daripada keuangan yang saya miliki. Dalam Matius pasal 6 ayat 24 berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Alkitab, Yesus mengajarkan secara jelas kepada kita, ya, dalam khotbah di bukit, pada waktu dia berbicara kepada orang-orang yang hadir. Pada waktu itu dia berkata bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita harus memilih salah satunya. Dan saya beritahu saudara, ingat ini baik-baik bahwa, ya, kalau saudara menjadikan Allah sebagai pemilik atas keuangan saudara, maka dialah yang akan memberkati saudara. Dia adalah pemilik dari segala sesuatu. Dan itu artinya saudara jangan izinkan diri saudara dikontrol, dikelola oleh uang, ya. Jadi hal pertama yang saudara mesti pastikan adalah bahwa Allah adalah pemilik dari segala sesuatu, termasuk keuangan yang saudara miliki. Saya dan saudara hanyalah pengelolanya saja. Namanya pengelola, ya, kita dipercayakan untuk mengelola. Suatu hari nanti itu akan diambil kepada kita. Kita bukan pemiliknya. Jadi marilah kita mengelola dengan baik, ya. Jadi belajarlah untuk mengelola apa yang Allah percayakan, apa yang Allah berikan kepada kita dengan baik. Kebenaran yang kedua mengenai keuangan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan di atas keuangan kita, ya. Hal kedua yang saudara perlu perhatikan adalah bahwa bumi ini bukanlah rumah saudara dan saya. Artinya kita hanya sementara tinggal di bumi, ya. Sorga adalah tempat kita yang akan kita tuju suatu hari nanti. Kita ini hanya sementara di bumi. Kita tidak tinggal lama di bumi ini. Itu sebabnya jangan saudara terikat dengan hal-hal yang ada di dunia ini, termasuk keuangan salah satunya. Ya, jangan sampai keuangan menarik hati kita supaya akhirnya kita memilih lebih tinggal lama di bumi daripada tinggal di sorga. Artinya kita tertarik dengan keinginan-keinginan duniawi. Nah, saudara mesti ingat bahwa bumi bukanlah rumah kita. Makanya Yesus berkata, aku akan kembali ke tempat asalku untuk menyediakan. Aku kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, Yesus berjanji suatu hari nanti dia akan datang untuk membawa kita kembali ke tempat yang dia sudah sediakan bagi saudara dan saya. Dan ini harus menjadi iman kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 19-21 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ya. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi saudara perhatikan, Alkitab mengajar supaya hati kita tidak terpaut kepada harta duniawi. Maka Yesus mengajar kita supaya kita jangan mengumpulkan harta di bumi.
Artinya, saudara jangan salah mengerti, bukan berarti bahwa kita tidak perlu kerja, tidak perlu nabung dan sebagainya. Perlu, tetapi izinkan saya untuk menolong saudara memahami bahwa itu bukan prioritas utama kita. Hanya bekerja untuk memuaskan keinginan kita, punya ini, punya itu, punya ini, menumpuk-numpuk sebanyaknya dan sebagainya. Kita tidak peduli dengan kerajaan Allah, tidak peduli untuk berbagi dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu diperbaiki. Karena Alkitab jelaskan di bumi ngengat dan karat, ya. Saya sudah bilang buat saudara, baju yang mahal, mungkin 1 M yang saudara punya, suatu hari nanti akan usang, benangnya akan lusuh. Ya, mobil yang mahal yang saudara punya mungkin harga 5 M mungkin suatu hari nanti akan berkarat. Ya, rumah saudara yang mungkin sangat mahal suatu hari nanti juga akan ambruk. Ya, tidak ada yang kekal di bumi ini. Ya, makanya Alkitab mencatat, ya, di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan perhatikan, pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi ada kecenderungan, ya, untuk dicuri. Tetapi Alkitab mengajarkan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Nah, apa yang Alkitab maksudkan kumpulkan bagimu harta di sorga? Marilah kita berusaha supaya kita, ya, memiliki kehidupan atau menjadi pribadi yang murah hati untuk menabur di dalam kerajaan Allah dan berbagi dengan orang lain yang berkekurangan. Ya, karena Alkitab mengajar kita salah satu cara untuk menabung dalam kerajaan sorga atau di mengumpulkan harta di sorga adalah dengan berbagi, dengan menjadi pribadi yang murah hati. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat terakhir 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Dengan kata lain, hati saya akan mengikuti kemana saya menaruh uang saya. Kalau uang saya saudara taruh di dalam kesenangan-kesenangan duniawi, maka hatimu akan mengikuti ke situ. Ya, kalau keuangan kita tempatkan, saudara memberi kepada gereja, saudara memberi kepada pelayanan, saudara memberi kepada hamba Tuhan, maka hati saudara mengikuti. Your heart will follow. Hatimu mengikuti. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ini prinsip yang kedua. Ingat bahwa segala sesuatu termasuk keuangan kita bukan milik kita, adalah milik Tuhan. Ya, makanya kita mesti mengingat prinsip ini bahwa bumi bukanlah tempat kita, sehingga kita tidak harus menghabiskan banyak waktu kemudian khawatir soal ini dan itu, kemudian menjadi tamak, menjadi serakah dan sebagainya, ya, menjadi orang yang tidak jujur hanya karena ingin punya banyak uang, kemudian menjadi orang yang serakah karena ingin punya lebih banyak, punya orang pingin ini kita juga mau, orang ada miliki ini kita juga mau dan sebagainya. Kita tidak mau kalah dari orang lain, ya, dan sebagainya. Nah, saudara ingat, semua itu hanya sementara. Alkitab mengajarkan, kumpulkanlah harta di sorga. Yang berikut saudara, bahwa jangan pernah lupa. Nah, yang ketiga, prinsip ketiga ini saudara mesti ingat, jangan pernah lupa yang berkaitan dengan keuangan, menjadikan Yesus Tuhan di atas keuangan kita. Mengapa? Karena yang ketiga, semua yang saudara dan saya miliki hari ini itu bukan karena kekuatan kita, ya, bukan karena hebatnya saudara sehingga saudara memiliki apa yang saudara miliki hari ini. Ya, jangan pernah berkata bahwa oh ini karena saya, ini karena saya. Memang saudara bekerja, ya, tetapi saudara, Tuhanlah yang memberkati saudara. Dengan kata lain, tanpa berkat dari Tuhan, maka saudara tidak akan pernah bisa menikmati apa yang saudara miliki hari ini. Nah, itu sebabnya dalam Ulangan pasal 8 ayat 17-18 berkata seperti ini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, tolong, ya, jangan pernah bilang karena kekuasaanmu, karena kekuatanmu, kekuatan tanganmu sehingga engkau dapat memperoleh kekayaan, semua kekayaan ini, bukan. Tetapi Tuhan bilang haruslah engkau ingat, ya, kepada Tuhan. Ingat kepada Tuhan. Mengapa? Sebab Dialah siapa? Allah. Sebab Allah lah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan.
Allah memberi kepada saudara dan saya kekuatan untuk memperolehkan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Karena pada waktu Allah berjanji kepada Abraham, ya, Allah berkata bahwa engkau akan diberkati, keturunanmu akan diberkati, ya, engkau akan jadi berkat. Dan pada waktu Yesus menebus kita, Alkitab mencatat bahwa kita pada akhirnya dimasukkan menjadi anak-anak Allah dan menjadi ahli waris, ya, daripada janji yang Allah berikan kepada Abraham kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takabur, ya. Maksud saya jangan menjadi orang yang tinggi hati kemudian lupa Tuhan, bahwa semua yang saudara dapatkan hari ini karena Tuhan yang menolong saudara. Dan itu seharusnya membuat kita duduk dan bersyukur, Tuhan, terima kasih. Semua yang saya miliki hari ini bukan karena saya. Semua yang saya dapatkan hari ini tanpa berkat dari Tuhan. Sekalipun saya bekerja dengan sangat keras, tapi tanpa pertolongan Tuhan, tanpa Tuhan campur tangan di dalamnya, maka mustahil saya bisa memiliki semua yang saya miliki hari ini. Saya bisa mendapatkan semua yang saya dapatkan hari ini jika Tuhan tidak menolong saya. Seharusnya ini menjadi prinsip hidup kita, ya, bahwa apapun keuangan sebanyak apapun yang saudara miliki hari ini, karena Tuhanlah yang memampukan saudara untuk memperolehnya. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kita supaya kita memakai kekayaan kita, keuangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Makanya di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17, Rasul Paulus menuliskan seperti ini: peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Perhatikan, Rasul Paulus berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini supaya apa? Mereka jangan tinggi hati. Karena orang kaya kecenderungannya menjadi tinggi hati, ya, meremehkan, merendahkan yang lain yang di bawah mereka. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Rasul Paulus yang jangan jadikan kekayaanmu sebagai dasar bagi engkau untuk berharap, ya, karena kekayaanmu tidak tentu. Suatu hari nanti akan terjadi mungkin resesi, diambil orang, dicuri orang, dirampok orang, ditipu orang dan sebagainya. Kita bisa kehilangan semua itu, ya. Dan Rasul Paulus melanjutkan, dia berkata, melainkan, ya, berharaplah kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Berharaplah kepada Allah, karena semua yang saudara miliki datang daripada Tuhan, ya. Ini yang perlu kita pelajari, saudara, bahwa jadikan Yesus sebagai Tuhan di atas keuangan kita. Kalau Yesus menjadi Tuhan di atas keuangan kita, maka kita tidak akan jadi orang yang sombong dan lupa Tuhan. Karena kita tahu bahwa apa yang saya miliki itu datang dari Tuhan. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan di atas keuangan kita, maka ingat ini baik-baik, bahwa saya tidak mau tertarik membiarkan uang mengontrol hidup saya, ya, karena itu akan berbahaya, ya. Nah, jadi saudara perhatikan, Alkitab mengajarkan kita, ya, jangan tinggi hati, jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu. Rasul bilang kekayaan itu tidak tentu, tetapi ada satu yang tidak berubah, yaitu Allah. Itu sebabnya berharaplah kepada Allah yang dalam kekayaan yang memberikan kepada kita sesuatu untuk dinikmati. Karena apa? Ada banyak orang yang kaya tidak juga menikmati, ya. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian yang berikut, pada waktu kita menjadikan Yesus Tuhan di atas keuangan kita, maka kita harus memiliki rasa puas akan apa yang kita miliki saat ini, ya. Harus memiliki rasa puas, jangan serakah, jangan tamak, ya. Harus belajar untuk nyaman, puas dengan apa yang saudara miliki. Kalau Tuhan percayakan lebih, ya nikmati. Kalau dalam kekurangan, ya nikmati juga, ya. Jangan kemudian dalam kekurangan menyalahkan Tuhan, kemudian dalam kelimpahan melupakan Tuhan. Jangan sampai kita melakukan itu. Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang,
dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan memberi jaminan, hei, aku sebagai Allahmu tidak akan pernah meninggalkan engkau, tidak akan pernah melupakan engkau. Itu sebabnya jangan menjadi hamba uang. Jangan diperhamba oleh uang. Jangan izinkan uang menjadi tuan di atas hidupnya, di atas hidup saudara. Biarkan, jadikan saya saja, yaitu Allah, menjadi tuan di atas hidupmu. Mengapa? Karena saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Uang bisa meninggalkan kamu. Uang bisa membuat hidupmu hancur. Uang bisa membuat hidupmu berantakan, ya. Tetapi saya sebagai Allah yang pemilik atas segala sesuatu, saya berjanji, saya tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kamu. Kebenaran ini kita harus pegang kuat dalam hidup kita, ya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Sekalipun mungkin dalam saat-saat saudara bergumul sendiri, tapi ingat, saudara tidak sendirian sebenarnya. Allah sedang berjuang. Dia berdoa bagi saudara. Dia sedang bekerja di belakang layar untuk melakukan mujizat-mujizat luar biasa bagi saudara, yang mungkin saudara tidak melihat tangan Tuhan bekerja, tetapi Dia sedang bekerja. Dan sabar, tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Pada waktu yang terbaik, Dia akan memunculkan karya yang terbaik yang Dia lakukan selama ini di belakang layar bagi saudara. Itu sebabnya teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan menjadi hamba uang, ya. Kemudian di 1 Timotius 6 ayat 6 dan 8, Rasul Paulus kemudian mengingatkan sekali lagi, memang ibadah itu disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Rasul Paulus berkata, cukuplah. Ya, kalau makan dengan ikan asin, ya bersyukur, cukuplah. Kalau Tuhan izinkan makan pizza, makan ayam goreng, makan babi panggang, ya bersyukur, cukuplah. Kalau apa yang ada, cukup nikmati. Kalau tidak ada, jangan kemudian saudara iri hati, jangan kemudian saudara tamak, jangan kemudian saudara khawatir berlebihan, ya. Kemudian menjadi orang yang tidak bisa mengontrol keinginan saudara dan sebagainya. Alkitab mengajarkan kita supaya belajar memiliki rasa cukup, ya. Nikmati apa yang saudara miliki hari ini, ya. Nikmati saja. Hitunglah berkat yang saudara miliki, jangan hitung berkat orang lain. Kalau kita hitung berkat orang lain, ya resikonya adalah kita akan kecewa, kemudian menyalahkan Tuhan, kehilangan sukacita, kemudian kita berkata, kenapa dia diberkati, saya tidak? Kenapa dia mendapatkan ini? Kenapa dia begini? Dia mendapatkan begini, hidupnya enak, kenapa saya tidak? Nah, jangan hitung berkat orang lain, tapi hitunglah berkat yang Tuhan berikan bagi saudara. Nikmati itu dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan Ibrani tadi, jangan menjadi hamba uang. Nah, jangan izinkan uang untuk mengatur hidup kita, ya. Karena biasanya kalau orang uang banyak, ya kalau tanggal muda kita senang, sukacita, bahagia. Kalau tanggal tua, ya wajah mulai tidak lagi bahagia seperti awal bulan, ya. Sukacitanya berkurang, mudah emosi, mudah marah, dan sebagainya. Nah, orang kalau tidak ada uang, ya sukacitanya pasti berubah dan sebagainya. Nah, Alkitab mengajarkan kita, kalau kita model-model seperti itu, artinya kita membiarkan uang mengontrol hidup kita. Jangan, sudah, ya. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Perhatikan, Alkitab berkata di dalam kalimat terakhir, siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang tersebut. Saya suka dalam bahasa Inggris punya berbeda. Dia berkata, for you are slave to whatever control you. Sebab engkau akan menjadi budak pada apa saja yang mengontrol hidup saudara. Kalau saudara membiarkan uang mengontrol hidup saudara, mengontrol sukacita saudara, mengontrol emosi saudara, mengontrol perasaan saudara, mengontrol masa depan saudara, maka saudara
menjadi budak atas uang. Ada orang-orang yang berkata, Pak, saya tidak punya masa depan karena saya tidak punya banyak uang. Hei, masa depanmu tidak ditentukan oleh banyak uang atau tidak. Masa depanmu ditentukan oleh Tuhan yang memiliki, menciptakan hidup saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jadi menjadikan Yesus sebagai Tuhan di atas keuangan kita. Kenapa? Karena Dia memiliki keuangan kita. Ya, itu sebabnya kita tidak usah khawatir. Ya, dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia adalah pemilik kehidupan kita, termasuk keuangan kita. Jadikan Tuhan, master, pemilik di atas keuangan kita. Maka kalau kita, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, kita ini bukan pemilik, kita pengelola, ya, manager, ya, berbeda. Owner dan manajer itu sama sekali berbeda. Ya, kita bukan manajer, kita pengelola. Namanya pengelola, ya. Owner, kita bukan owner, kita pengelola. Pengelola itu artinya, ya, dia tidak harus memegang terlalu erat, ya, karena itu bukan milik dia. Dia hanya mengelola, kemudian kalau Tuhan yang minta, ya berikan, serahkan, kembalikan. Ya, itu sebabnya Bapak Richard Foster berkata seperti ini, setan uang adalah keserakahan. Ya, setan uang adalah keserakahan. Tidak ada yang bisa menghancurkan manusia seperti hasrat untuk memiliki. Pada waktu orang punya hasrat untuk memiliki ini, itu, dan sebagainya, maka Bapak Richard Foster berkata, itu bisa menghancurkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara mesti perhatikan ini baik-baik, ya. Ya, perhatikan ini baik-baik dalam hidup saudara. Makanya salah satu cara sikap saudara pada waktu saudara menjadikan Yesus Tuhan di atas keuangan saudara, maka sikap terbaik saudara dan saya adalah jadilah orang yang murah hati. Jadilah pribadi yang suka memberi. Jadilah pribadi yang tidak pelit. Jadilah pribadi yang suka berbagi, ya. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Yang pertama perpuluhan, ya. Kembalikan, karena itu bukan milik saudara, kita ini pengelola. Namanya pengelola, kalau Tuhan beri kata kembalikan, minta, ya kita mesti kembalikan. Ya, jangan ditahan, jangan dipegang, jangan kemudian kita menganggap ini milik saya tidak mau berikan. Nah, kalau kita menganggap ini milik saya, maka kita sedang tidak menjadikan Yesus Tuhan di atas keuangan kita. Jadilah pribadi yang suka berbagi dengan orang lain, pribadi yang suka menabur bagi pekerjaan Allah, menabur bagi kehidupan orang lain. Ya, jadi saudara tolong dengarkan baik-baik, ya. Jangan jadi orang yang pelit. Ya, orang pelit tidak akan pernah bahagia dalam hidup. Ya, yang hanya mikirin diri sendiri. Ini punya saya, jangan sentuh. Ini punya saya. Ya, ini karena saya kerja keras dan sebagainya. Nah, saya belum pernah menemukan, ya, orang dengan sikap model seperti ini bahagia dalam hidupnya. Ya, saya dengan istri kami tidak punya banyak kekayaan, tapi kami bersyukur kami bisa belajar berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan. Ya, berbagi hidup, berbagi sukacita, berbagi keuangan, berbagi apapun. Kami senang berbagi dan sampai hari ini kami bersyukur. Ya, ada berkat kami nikmati bersama, berbagi bersama, nikmati bersama, dan itu membuat kebahagiaan luar biasa. Melihat orang-orang yang kami bantu, orang-orang yang kami tolong, melihat mereka mengalami perubahan, melihat mereka diubahkan hidupnya, melihat mereka melayani Tuhan yang dulunya bukan siapa-siapa, dan itu menjadi sebuah kebahagiaan, sukacita luar biasa dalam hidup kami. Dan saya mendorong saudara, jadikan Yesus Tuhan di atas keuangan saudara. Yang terakhir, yang kelima, kita belajar Yesus, jadikan Yesus Tuhan atas pekerjaan saudara. Nah, pekerjaanmu bukan punya saudara. Sekali lagi, ya, semua yang kita miliki, kalau Yesus adalah Tuhan, maka Dia adalah juga pemilik di atas kehidupan kita, termasuk pekerjaan kita. Bapak Paul D. Kroger berkata seperti ini, jika Yesus tidak menjadi Tuhan di atas pekerjaanmu, maka Dia bukanlah Tuhan sama sekali. Ya, kadang-kadang kita pikir, pekerjaan saya, usaha saya ini, saya yang kerja keras. Ya, memang saudara bekerja keras. Ya, saudara yang membangunnya dari nol sampai sebesar ini. Tapi ingat, semua hanya karena kekuatan Tuhan. Ya,
Makanya Alkitab berkata, bukan oleh kuat dan gagahku, tapi oleh rohku, kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mendorong saudara untuk mengerti bahwa banyak kali kita melakukan dikotomi, ya, atau menganggap saudara bahwa pekerjaan ini tidak rohani, ini sekuler. Kalau pelayanan itu rohani, pekerjaan itu sekuler. Kalau melayani Tuhan di gereja itu rohani. Jadi kalau hari Minggu rohani, kalau Senin sampai Sabtu rohana. Oh bukan, maksudnya tidak rohani, itu sekuler. Tidak, ya. Yesus tidak menjelaskan itu. Pekerjaan saudara adalah pelayananmu, pekerjaanmu adalah panggilanmu, ya. Jadi saudara tidak harus meninggalkan pekerjaan untuk melayani Tuhan. Kalau memang Tuhan minta saudara untuk melayani Tuhan 100% dan harus meninggalkan pekerjaan saudara, ya tidak masalah. Tetapi kalau Tuhan tidak meminta saudara untuk meninggalkan pekerjaanmu, saudara masih bisa melayani Tuhan dengan pekerjaan saudara. Karena pekerjaanmu itu adalah panggilan dan pelayanan saudara. Ya. Nah, tolong dengarkan saudara. Ya. Waktu kita itu lebih banyak di dunia. Kalau kita seorang pekerja, maka waktu kita akan habiskan lebih banyak di pekerjaan. Ya. Minimal 8 jam kerja. Artinya 8 jam setiap hari itu saudara ada dalam dunia pekerjaan. Ya. Dan saudara berhubungan dengan banyak orang di dalam dunia pekerjaan. Saudara berhubungan dengan banyak orang, dengan siapapun, ya. Dan yang ketiga, saudara juga berhubungan dengan, mohon maaf, dalam tanda kutip, orang-orang yang belum percaya dan mengenal kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain, itu adalah ladang pelayanan saudara yang sangat luas, sangat besar. Itu adalah pekerjaan saudara. Kalau saudara melayani di gereja, terbatas, ya, ruang lingkupnya terbatas. Tapi kalau di dunia pekerjaan, wow, itu luas lingkupnya, ya. Saudara, istilahnya saya mau bilang buat saudara, itu jemaat saudara yang sangat besar, ya. Makanya saudara dan saya mesti melihat, rubah paradigma kita untuk melihat pekerjaan kita bukan hanya sebagai sebuah kegiatan untuk mendapatkan nafkah, ya, menghasilkan uang dan sebagainya, tapi itu adalah ladang pelayanan saudara. Itu adalah panggilan saudara. Nah, yang menarik di kata kerja atau vocation, ya, berasal dari kata voco Latin yang berarti memanggil. Di dalam bahasa Ibrani, kata ini pakai kata avoda. Avoda ini memiliki arti yang ganda, beribadah dan bekerja. Jadi pada waktu kata avoda dipakai, itu tergantung konteksnya, bisa bekerja dan bisa beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sudah sekian lama kita terlalu memisahkan antara yang sekuler dan yang rohani. Yang bekerja ini sekuler, yang melayani Tuhan ini rohani. Saya mau saudara hilangkan itu, karena bekerja pun saudara sedang melayani Tuhan, ya. Saudara tidak harus berebutan pelayanan di gereja, karena di ladang pekerjaan saudara adalah ladang pelayanan yang sangat luas, ya. Saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang di sana. Saudara bisa buka kelompok sel, life group di tempat kerja saudara. Ya, saudara bisa bekerja dengan baik sehingga saudara jadi berkat. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tuhan bilang, makan minum dengan apa saja yang saudara kerjakan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Tuhan mengingatkan kita. Kemudian di dalam Kolose 3:3-4 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, perhatikan, dan kamu hambanya. Ya, saya sudah menjelaskan buat saudara minggu yang lalu. Pada waktu kata kurios, Tuhan disebutkan itu selalu disejajarkan atau diikuti dengan doulos, slaves, hamba, budak, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini hamba, kita ini budak, ya. Makanya dijelaskan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena upah kita datang dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita yang terbaik, ya, dalam bekerja? Bagaimana sikap kita yang terbaik dalam bekerja? Kalau kita menjadikan Yesus Tuhan di atas pekerjaan kita, maka sikap seharusnya yang perlu saudara bangun dalam bekerja adalah yang pertama, excellent, unggul.
Ya, berikanlah yang terbaik dalam pekerjaan saudara. Jangan asal-asalan. Ya, kalau saudara mau mendapatkan hasil yang terbaik, berikan yang terbaik dari dalam pekerjaan saudara. Lakukanlah, persembahkan dengan potensi saudara, kemampuan terbaik. Ya, berikan hasil yang terbaik. Ya, jangan hanya absen, datang, kemudian pulang, absen lagi, kemudian tidak ada saudara, tidak ada karya apapun di perusahaan. Saudara hanya bekerjanya untuk bisa bertahan hidup. Belajar dari Daniel pasal 1, 20-21 berkata, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua jampi di seluruh kerajaan. 10 kali lebih cerdas. Doa saya adalah bagi saudara yang ada di sini, saudara akan sama seperti ini. Ya, pada waktu saudara mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu, saudara bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka doa saya, saudara akan diberkati Tuhan, jadi excellent, jadi yang unggul, jadi yang terbaik di dunia pekerjaan saudara. Ya, sehingga saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Nah, kalau kerja malas-malas, bagaimana dipromosikan? Ya, karena begini saudara, Alkitab mengatakan bahwa Allah sanggup untuk mempromosikan. Tuhan sanggup mengangkat, menurunkan. Promosi datang dari Tuhan. Makanya di Amsal 22 ayat 9 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja yang akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ya, saya berdoa ini terjadi kepada anak-anak saya di Destiny. Ya, pada waktu saudara cakap dalam pekerjaan, saudara bekerja dengan baik, maka di hadapan raja-raja saudara akan berdiri, dan bukan di hadapan orang-orang hina. Tuhan akan membawa saudara mengalami hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, sikap yang kedua, yang pertama excellent, yang kedua integritas, bekerja dengan integritas. Apa maksudnya? Di dalam Kolose pasal 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerjalah bahwa bosmu itu bukan bosmu, itu Tuhan. Ya, persembahkan yang terbaik. Seolah-olah saudara bekerja kepada Allah. Sekalipun mungkin CCTV tidak bisa melihat semua daerah sekaligus, semua lokasi di tempat pekerjaan saudara, tapi ingat ada CCTV yang jauh lebih besar yang bisa melihat segala sesuatu bahkan di tempat terkecil di pekerjaan saudara, yaitu Tuhan. Dan kalau saudara bekerja dengan integritas, maka Tuhan sanggup mempromosikan saudara. Ingat, bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, integritas berbicara mengenai di tempat terang kita sama, di tempat gelap pun kita sama, tidak ada yang berbeda. Jangan sampai nanti di tempat terang, di hadapan orang, di hadapan bos kita berlaku baik, ya, tetapi pada waktu bos tidak ada, kita main kartu, duduk minum kopi, cerita, kemudian berusaha supaya jam ini berputar sangat cepat sehingga jam 5 selesai, kita absen, kita pulang. Nah, jangan jadi seperti itu, ya. Berusahalah untuk bekerja, mempersembahkan yang terbaik. Ingat, ya, kalau saudara bekerja model seperti itu, maka saudara masih menganggap bahwa Allah bukan Tuhanmu. Ya, kalau Allah Tuhan saudara, maka saudara akan bekerja bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan Alkitab mengajarkan upah kita datang dari Tuhan. Oh, haleluya. Kalau Tuhan memberi upah kepada saudara, Dia bisa bekerja mendatangkan upah bagi saudara dari mana saja. Tuhan bisa lakukan mujizat luar biasa. Dari timur, barat, utara, dan selatan, Dia akan mencurahkan berkat-Mu. Tidak hanya satu sumber, tapi ada banyak sumber Tuhan datangkan. Tuhan buka bagi saudara, kalau kita bekerja dengan sikap yang benar. Nah, yang berikut saudara, yang terakhir, sikap kita dalam bekerja adalah milikilah sikap kehambaan, servant leadership. Matius 20:27 berkata, dan barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi saudara dalam bekerja, ya jangan berusaha untuk jadi bos, ya. Alkitab mengajarkan cara untuk naik adalah turun, ya. Kalau banyak konsep di dunia berbeda, konsep dia berkata kalau kita mau di atas, ya kita harus korbankan yang di bawah, ya. Kita harus naik, kalau mau naik lebih tinggi, korbankan yang di bawah, ya. Tetapi Alkitab mengajarkan kalau kita mau naik lebih tinggi, maka kita harus bersedia untuk melayani mereka yang di bawah.
Saya mendorong saudara milikilah sikap seperti itu. Saudara tidak akan dipandang enteng, saudara tidak akan dianggap hina pada waktu saudara melayani. Justru saudara sedang melatih diri saudara menjadi orang yang rendah hati, karena orang yang rendah hati dicari oleh Tuhan, dan Tuhan siap mempromosikan mereka yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, jadikanlah Yesus sebagai Tuhan di atas keuangan saudara, dan jadikan Yesus Tuhan di atas pekerjaan saudara. Karena saya percaya saudara, melalui pekerjaan kita dapat mengasihi orang lain dengan melayani kebutuhan saudara, kebutuhan mereka secara langsung maupun tidak langsung. Dengan bekerja, saudara bisa melayani orang lain dengan mencukupkan kebutuhan mereka, membantu mereka. Mungkin orang tuamu yang membantu orang tua saudara, mungkin dengan bekerja saudara bisa memberi dukungan finansial kepada mereka, ya. Dan dengan bekerja saudara bisa menjangkau mereka dalam penginjilan dan pemuritan. Seperti yang saya katakan tadi, dunia pekerjaan adalah dunia pelayanan saudara. Dan saya yakin saudara, pada waktu saudara bekerja dengan baik, dengan excellent, dengan integritas, dengan servant leadership, maka orang-orang di sekitar saudara akan berkata, wow, saya belum pernah lihat yang seperti ini. Sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf, ya. Semua orang mengakui, wah, Yusuf tidak punya koneksi, tidak punya orang dalam di Mesir. Dia seorang diri di Mesir. Tetapi pada waktu dia berhasil, semua orang berkata, wow, yang saya tahu dia orang Israel, yang saya tahu dia pembantu rumah tangga, yang saya tahu dia lulusan penjara. Tapi kenapa dia bisa jadi orang nomor 2 di Mesir? Itu semua karena Tuhan. Pada waktu saudara berhasil, pada waktu saudara dipromosikan mencapai level tertentu, kemudian orang berkata, wah, itu karena Tuhan. Itu bukan karena dia. Pada waktu orang lebih melihat Tuhannya dan bukan melihat saudara, maka Tuhan dipermuliakan. Itulah sukses yang benar. Yaitu pada waktu orang lebih melihat Allah daripada melihat saudaranya. Nah, doa saya saudara bahwa jangan hanya sekedar datang ke gereja, tapi jadilah gereja yang sebenarnya dimanapun saudara berada. Di dunia pekerjaan, di tempat kerja, di kampus saudara, dimanapun. Jadilah gereja yang sebenarnya, ya. Jangan hanya pergi ke gereja, ya, tapi jadilah gereja. Karena Alkitab mengajarkan bahwa kita adalah gereja Tuhan, bukan gedung. Kita, ya, orang percaya adalah gereja Tuhan. Itu sebabnya jadilah gereja Tuhan dimanapun saudara berada. Jadilah terang Kristus, jadilah garam Kristus, sehingga pada waktu orang melihat saudara, mereka mempermuliakan Tuhan. Ya, jadikan Yesus Tuhan di atas keuangan saudara, dan jadikan Yesus Tuhan di atas pekerjaan saudara. Saya mau berdoa buat saudara hari ini, ya. Saya tidak tahu bagaimana dengan hidup saudara, tapi kalau hari ini saudara memiliki masalah dalam keuangan, saudara bergumul dengan pekerjaan saudara, ya, saya mau berdoa. Mungkin salah satunya adalah saudara perlu menjadikan Yesus Tuhan di atas. Solusinya adalah saudara perlu menjadikan Yesus Tuhan di atas keuanganmu, dan saudara perlu menjadikan Yesus Tuhan di atas pekerjaanmu. Kalau saudara ingin mengalami terobosan, saudara ingin mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam keuangan dan pekerjaan saudara, ini waktunya saudara merubah sikap, merubah mindset saudara, pola berpikir saudara, bahwa keuangan saya bukan milik saya, pekerjaan saya bukan milik saya. Yesus sebagai Tuhan, pemilik, ya, di atas keuangan saya. Dia adalah bos, dia adalah master, dia adalah Tuhan di atas pekerjaan saya. Alkitab berkata, bekerjalah untuk Tuhan, selalu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sebab upah kita datang daripada Allah. Nah, pada waktu kita bekerja, kemudian kita hanya fokus kepada untuk mendapatkan ini, dan kita khawatir soal masa depan kita, nanti bagaimana, dan sebagainya, maka kita sedang mengizinkan keuangan mengontrol hidup kita. Hari ini saya mendorong saudara, jadikanlah Yesus Tuhan yang mengontrol hidup saudara, dan bukan uang yang mengontrol hidup saudara. Izinkan uang menjadi hamba, ya, dan bukan Tuhan di atas hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa, arahkan hatimu kepada Allah, dan saya berdoa bagi saudara dimanapun saudara berada. Kalau saudara rindu mengalami terobosan hari ini, ya, saudara rindu mengalami pemulihan dalam keuangan, dalam pekerjaan, saya percaya saudara bahwa Allah sanggup mempromosikan kita dalam pekerjaan. Ingat, pekerjaanmu adalah pelayananmu, pekerjaanmu adalah panggilan hidup saudara. Pekerjaan saudara adalah ladang pelayanan saudara yang sangat luas. Saudara bertemu dengan banyak orang yang belum kenal Yesus di sana, dan waktu saudara setiap hari lebih banyak dihabiskan di dunia pekerjaan. Itu adalah pelayananmu, ya.
Kalau saudara sadar akan hal ini, maka saudara tidak harus berebut pelayanan di gereja, ya. Karena pekerjaan saudara, dunia pekerjaan saudara adalah ladang pelayanan saudara yang terbesar, ya. Saudara bisa berkhotbah, saudara bisa memimpin life group, memenangkan orang, memuridkan orang di dalam dunia pekerjaan. Mari saudara, ya, ubah mindset saudara, ubah konsep saudara. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Bapa di sorga, kami berdoa di dalam nama Yesus, tolong kami supaya kami hari ini menjadikan Yesus Tuhan di atas keuangan dan pekerjaan kami. Uang tidak lagi menjadi tuan, tapi dia menjadi hamba bagi kami. Pekerjaan kami adalah milik Tuhan. Tolong kami supaya kami bekerja seolah-olah untuk Allah dan bukan untuk manusia, supaya upah kami datang daripada Allah. Allah bisa mencurahkan berkat-Mu dari timur, barat, utara, dan selatan. Karena kami percaya pekerjaan kami bukan satu-satunya sumber kami. Sumber kami datang daripada Allah. Dan Allah bisa membuka sumber berkat bagi kami dari mana saja. Terima kasih Bapa di sorga. Tolong kami supaya kami pakai dunia pekerjaan kami untuk melayani Tuhan. Kami memakai pekerjaan kami untuk mencari berkat bagi orang-orang yang ada di tempat kerjaan kami hari ini. Supaya ada life group dibuka, orang-orang dimenangkan, orang-orang dimuridkan. Dan kami berdoa supaya banyak orang boleh menjadi pemimpin luar biasa di dunia pekerjaan kami di tahun ini. Berkat-Mu turun di atas setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya berikan kesempatan bagi saudara mungkin 5 menit saudara untuk merenungkan firman Allah sambil para pemimpin akan melayani saudara. Kalau saudara rindu dilayani, didoakan secara khusus, para pemimpin akan mendoakan, mendoakan saudara. Sudah bisa sharing dengan para pemimpin dan mereka akan melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Saya percaya bahwa saudara mengalami Tuhan dengan luar biasa, dan saatnya kita pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera ya daripada Allah, dengan konsep yang telah diubahkan. Untuk saudara siap untuk bekerja dari Senin sampai Sabtu, karena pekerjaanmu adalah pelayananmu dan panggilan saudara. Tuhan Yesus berkati. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan saudara, dan saya berdoa memberkati saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami mendeklarasikan hari ini peningkatan
bagi setiap anak-anakmu, penyediaan tanpa batas bagi setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Keuangan mereka diberkati, pekerjaan diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha bisnis mereka diberkati, sekolah studi mereka diberkati. Kami berdoa perlindungan daripada Allah daripada setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Allah, memberkati, menyertai, melindungi saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow, firman Tuhan yang baru saja kita dengar, saya percaya kita pasti diberkati. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan saya percaya pasti kita diberkati, dan dimanapun kita berada pasti kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung di Destiny Bali. Kami sangat senang bila Bapak dan Ibu belum memiliki tempat untuk beribadah. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah setiap hari Minggu jam 9 pagi di Bali Paradise City Hotel yang beralamat di Jalan Tengku Umar Barat. God bless you. Hai Destiny, welcome New Year January 2022. Bersama kami, saya Caroline Dan saya Diana. Tuhanlah yang melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun yang lalu, sehingga kita bisa memasuki tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan. Amin. Dan tema kita di tahun ini adalah tahun penggenapan janji Allah. Kita percaya bahwa tahun ini kita akan melihat bahwa janji-janji Allah akan digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Target besar kita di tahun yang baru ini adalah 5 satelit, 12 hamba Tuhan, 150 komsel, dan 150 pemimpin baru. More leader, more people. Destiny akan melayani anak panti Mama Sayang yang ada di Jakarta pada tanggal 13 Januari sampai 19 Januari. Mari sama-sama kita doakan pelayanan yang akan dilakukan di Jakarta sehingga kita melihat banyak generasi muda yang dimenangkan dan dipulihkan di dalam Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ingin menanam benih di awal tahun 2022, mari mengambil bagian dalam persembahan pertama di awal tahun ini. Dan saudara juga bisa menanam buah sulung di awal tahun ini dengan memberikan persembahan terutama dalam bulan Januari di tahun 2022. Dan kita percaya ketika kita menanam yang terbaik untuk Tuhan dan percaya bahwa benih yang akan ditanam akan menghasilkan buah yang berlimpah selama tahun ini. Amin. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah setia mengembalikan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan buah sulung. Kiranya berkat Tuhan terus dilimpahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu, dan apa yang ditanam akan dituai dengan kelimpahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan persepuluhan, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening BRI Gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan persembahan mingguan, misi, syukur, dan buah sulung, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening BCA Gereja. Bapak Ibu juga bisa melakukan transfer dengan mengklik barcode yang ada dan juga melalui GoPay, OVO, Dana, dan link aja. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa dan konseling, bisa menghubungi sekretariat gereja. Teruslah terhubung bersama kami dalam live group. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor pemimpin berikut untuk bergabung dalam komsel di area masing-masing.
Dan jangan lupa untuk bergabung bersama kami dalam training leadership bagi para murid dan pemimpin yang akan diadakan setiap hari Senin pukul 7 sampai selesai. Doa pagi diadakan setiap hari Rabu sampai Sabtu, mulai pukul 5 sampai selesai. Live group diadakan setiap hari Selasa sampai Sabtu di area masing-masing. Sekian Destiny News Januari. Saya Caroline. Dan saya Diana. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Selamat tahun baru dan Tuhan Yesus memberkati.